Polri melalui Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan situasi di kantor Bupati Pohua atau Gorontalo pasca dibakar massa kini telah kondusif. Polisi akan mengedepankan upaya komunikasi dan mediasi agar masalah ini bisa berakhir dengan damai. Tadi dapat laporan, informasi terkini situasi di Gorontalo sudah kondusif dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa perlu menahan emosi, perlu menahan diri dan mengedepankan komunikasi dan mediasi yang terbaik supaya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab itu untuk mengedepankan komunikasi yang terbaik untuk menyelesaikan semua masalah dengan damai. Kita akan bergabung dengan Irjen Anggesta Romando Yoyol, merupakan Kapolda Gorontalo yang telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak. Kita ingin tahu bagaimana kondisi di sana. Tadi kan sudah kondusif. Nah, apakah sudah ada pihak-pihak yang diperiksa terkait dengan kerusuhan kemarin, Pak? Terima kasih. Insya Allah sampai saat ini sudah kondusif, mulai dari kemarin jam 16.00 sudah kondusif, berjalan lancar, dan kegiatan masyarakat sudah jalan sebagaimana biasanya. Dan yang kami amankan 40, dan sekarang masih ada pemeriksaan, dan baru saja kami bernegosiasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat menyerahkan 2 orang pengunjuk rasa yang kemarin untuk dilakukan pemeriksaan, dan kami menerima dengan senang hati dan sudah mulai kita lakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, Pak, artinya bahwa pihak polisi sendiri akankah mengusut kejadian ini ke aspek pidana atau nanti malah akan didudukkan bersama untuk mediasi, Pak? Yang melakukan tindak pidana akan kita lakukan proses aturan yang berlaku. Yang nanti ikut-ikutan, yang tidak mengapa-ngapa akan kita pulangkan sesuai, karena ini cukup banyak yang kita amankan ini. Oke, mungkin kita tarik ke belakang, Pak, mengenai mengapa kemudian mereka melakukan unjuk rasa. Sejauh ini kan informasi yang kami dapat, selain menolak ganti rugi lahan, apa kemudian yang menjadi penyebab bentrokan kemarin, Pak? Artinya kan kalau misalnya kita tahu bahwa ada informasi sebelumnya sudah mediasi begitu ya, kemudian tidak mencapai kesepakatan, Pak. Apa yang kemudian memantik mereka untuk akhirnya melakukan aksi yang lebih parah dengan membakar, merusak ini, Pak? Jadi yang membakar, merusak ini perlu kita jelaskan. Pertama, bukan semua orang Pawato atau warga sini hanya datang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa berawal dari mana adanya tali asih perusahaan untuk yang dulunya bekerja di daerah tambang, dikasih tali asih supaya tidak bekerja lagi di daerah tambang. Tapi masyarakat mengajukan 2.000 proposal. Setelah diklarifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Pak Bupati, terdapat 623 yang dapat undangan untuk menerima tali asih. Sisanya inilah yang akan melakukan ketidakpuasan. Kita memprovokasi orang menerima tali asih tersebut. Ini yang menjadi masalah adalah yang tidak menerima tali asih sebanyak 1.500 sekian. Artinya bahwa kalau pihak polisi sendiri menduga ada pihak provokator yang tidak menerima uang itu ya, Pak ya, untuk menggerakkan massa melakukan pengerusakan ini, begitu, Pak? Ya, betul. Nah, inilah kita sekarang kita cek, kita periksa apa perannya masing-masing. Karena kan ada yang ikut-ikutan, ada yang cuma menonton, tapi ikut dalam parade unjuk rasa dan pembakaran tersebut. Karena kan semuanya ada 10 titik yang di unjuk rasa dan semuanya kami amankan. Cuma unjuk rasa ini langsung datang brutal, otomatis anggota kami tidak melakukan tindakan karena tidak seimbang dengan pengunjuk rasa yang datang. Demikian. Pasca kejadian, Pak, sudah ada yang diamankan begitu di kantor pihak polisian? Sudah ada 40 orang. Sementara kami lakukan pemeriksaan. Oke, lalu kalau untuk masalahnya sendiri, apakah nanti akan ada mediasi lagi, Pak? Ya, mediasi nanti. Tapi sekarang siapa yang melakukan tindak pidana, kami proses sesuai hukum yang berlaku. Nah, yang untuk mediasi yang
masih menerima uang tariasi. Kalau untuk pengamanan, kita sekarang bicara mengenai aspek pengamanan, Pak. Ini kan kantor bupatinya sudah hangus terbakar. Kita sudah melihat bahwa sampai habis kalau tadi kontri kita bilang ya, Pak ya. Itu apa saja kemudian titik pengamanannya di mana saja, Pak, selain dari kantor bupati ini? Selain kantor bupati, MD, tempat-tempat kegiatan perkantoran yang ada di suatu area-area yang dianggap vital seperti pom bensin, listrik, kita amankan. Termasuk daerah pertambangan kita amankan. Sebenarnya ada 2 titik yang kita amankan saat ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoyol atas informasi yang telah Anda sampaikan, Pak. Semoga ini tidak kembali terulang ya, Pak, dan semua situasinya menjadi kondusif kembali. Terima kasih Pak Yoyol.